Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai dan kebaikan untuk kita semua. Pada hari ini, Gereja Kudus merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-32. Pada hari ini, melalui sabdanya, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dengan mengutamakan sikap kesiapsediaan dan berjaga-jaga dalam segala hal, terutama dalam menyambut kedatangannya. Bacaan pertama pada hari ini dari kitab Kebijaksanaan mengisahkan kepada kita tentang arti suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu seperti sinar yang tak dapat layu, indah dipandang dan ditemukan oleh siapa saja yang mencarinya. Sebab itu, untuk memperoleh kebijaksanaan, kita perlu mencari dan berusaha untuk menemukannya sebagai pedoman bagi hidup kita selama di dunia ini. Sebab itu, kebijaksanaan di sini dapat diartikan sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, kebijaksanaan menjadi tolak ukur bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya kita menjadi pribadi yang bijaksana? Perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini sangat baik untuk menjawab pertanyaan kita. Melalui perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dalam menyambut kedatangan pengantin, Yesus mengajarkan tentang kesiapsediaan kepada kita. 5 gadis yang diizinkan masuk dalam perjamuan nikah merupakan mereka yang dianggap bijaksana karena mereka selalu siap sedia dan mempunyai sikap antisipasi. Mereka membawa pelita tetapi juga membawa minyaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita menjadi tahu bahwa pelita sangat membutuhkan minyak untuk membuat dirinya menjadi terang. Apalah arti sebuah pelita tanpa minyak? Begitulah juga dengan kita manusia. Kita seperti pelita. Kita juga membutuhkan minyak untuk menerangi hidup kita. Nah, minyak yang dimaksud di sini ialah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari, melalui perjumpaan kita dengan semua orang, keluarga, teman-teman, dan juga orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Pengantin pria yang dimaksud oleh Yesus dalam perumpamaan tadi ialah dirinya sendiri. Sedangkan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu adalah kita, putra-putrinya. Melalui perumpamaan ini kita menyadari bahwa rupanya tidak semua dari kita memiliki persiapan untuk menyambut Kristus yang datang dalam perjamuan surgawi. Kita memang sudah menanti-nantikan kedatangan Tuhan agar kita dibawa ke dalam perjamuan surgawi itu. Tetapi persoalan hidup, godaan duniawi sering membuat kita lengah sehingga kita tidak bertahan untuk mempersiapkan diri menyongsong Kristus yang datang sebagai pengantin jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa kita menanti kedatangan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah selalu ada bersama kita? Memang, Tuhan sudah ada dan selalu bersama kita saat ini. Hal itu tampak dalam perjumpaan kita dengannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam perayaan Ekaristi. Tetapi Tuhan juga akan datang lagi pada akhir zaman untuk mengadili semua orang menurut perbuatannya masing-masing. Akhir zaman jangan kita artikan sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, atau akhir dari segalanya, atau yang biasa kita sebut dunia kiamat. Bukan itu, sebaliknya. Akhir zaman yang dimaksud di sini ialah akhir kerinduan manusia untuk berjumpa dengan Allah dalam kerajaan surga. Sebab itu, jika tiba saatnya di mana kerinduan kita terpenuhi,
Tidak ada lagi hal yang perlu kita takuti atau khawatirkan, atau yang membuat kita menjadi orang yang berduka cita, yang tidak memiliki pengharapan, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Kita percaya bahwa apabila kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sebagai pribadi-pribadi yang terpanggil dalam Tuhan, maka kita percaya bahwa akhir dari kerinduan kita ialah berjumpa dengan Tuhan dalam perjamuan nikah di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang bijaksana, yang selalu siap sedia, tidaklah mudah. Apalagi berhadapan dengan situasi dunia saat ini yang masih dilanda pandemik virus corona, yang membuat kita sulit melakukan aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mewujud nyatakan pesan Yesus yang disampaikan dalam bacaan-bacaan hari ini? Kita dapat memulainya dengan hal-hal sederhana, seperti misalnya, jika kita adalah seorang frater, seorang imam, seorang berawan-berawati, dan seorang orang yang terpanggil, maka kesiapsediaan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan pertama-tama ialah dengan mencintai panggilan kita, menghidupi panggilan kita, dan setia dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita dengan baik kepada sesama kita. Dan jika kita adalah orang tua, maka kesiapsediaan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan pertama-tama ialah dengan menghidupi sakramen perkawinan yang sudah kita janjikan, menjaga dan mencintai keluarga kita dengan sepenuh hati, mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik dan bijaksana, dan mampu meneladani teladan kudus, yaitu keluarga kudus dari Nazaret, sebagai pedoman untuk hidup berkeluarga. Dan jika kita adalah seorang pekerja, baik sebagai petani, sebagai buruh, sebagai nelayan maupun pekerja kantoran, maka kesiapsediaan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan ialah dengan selalu mencintai pekerjaan kita, setia dalam pekerjaan kita, tekun, ulet, dan rajin, serta menganggap setiap pekerjaan sebagai pelayanan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan sesama. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga dengan menekuni apa yang dikatakan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ketika kita mendengar seruan pengantin datang, songsonglah dia, maka kita dengan penuh sukacita menyambut kedatangannya. Amin.